Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Suatu ketika ada seorang penyair namanya Ka'ab. Bapaknya juga penyair, namanya Zuhair. Kakeknya juga penyair, namanya Abi Salma. Memang keluarga penyair itu, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Mencaci maki Rasulullah dengan syairnya yang indah. Sampai-sampai syair itu terkenal dan dihafal oleh anak-anak kecil lah, oleh seperti kita di sini ya, media massa, medsos atau apa, sampai orang tahu semua gitu dengan bahasa yang indah. Nah, kakaknya namanya Bujair. Bujair sudah masuk Islam. Ka'ab adiknya kirim surat atau apa istilahnya, kirim syair lah kepada kakaknya. Ala abligho anni Bujairon risalatan fahallaka mimma qulta wayhaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fa anhalakal ma'munu anka wa allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala waibadine kadallaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi walam tudrik alaihi akhon laka. Ringkasnya begini, Bujair, kamu ikut Muhammad arak oleh Muhammad. Muhammad itu tiap hari, tiap malam kumpul dengan teman-temannya, minum-minuman, khamr, mabok. Kalau sudah mabok, keluar omongan apa? Ngelantur, ngigau. Karena pengaruh itu, kamu itu diminumin oleh Muhammad arak itu, sakoka bihal ma'mun. Tapi dia sendiri menyebut Muhammad dengan kata-kata, dengan nama Ma'mun, orang yang bisa dipercaya. Kamu itu diminumi arak oleh Ma'mun, Muhammad maksudnya, dengan teman-temannya, sehingga kamu meninggalkan agama ayah saudaramu. Nah, si syair ini, bait-bait syair ini dihafal, terkenal, tersebar di seluruh Arab malah. Karena dia penyair, setiap keluar dari dia pasti terkenal. Akhirnya beberapa sahabat minta izin kepada Rasulullah akan mencari si Ka'ab, dan kalau ketemu akan saya bunuh, akan dibunuh. Nabi Muhammad mengizinkan, ya silakan. Begitu sahabat bergerak mencari, seorang DPO namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, dia dengar bahwa lagi dicari oleh para sahabat Nabi Muhammad. Dia ketakutan, pagi-pagi subuh datang ke Madinah. Pas Rasulullah baru selesai sholat subuh, dia meminta diantar oleh beberapa sahabat yang dulu temannya sebelum masuk Islam. Dulu temannya minta diantar menghadap Nabi Muhammad. Semuanya menolak. Saya nggak berani ngantar kamu, karena biasanya Rasulullah itu melarang bertindak keras, melarang membalas kekerasan. Kali ini kok Rasulullah mengizinkan kepada para sahabatnya untuk membunuh kamu. Jadi saya nggak berani mengantar. Rupanya Rasulullah sudah ghadabnya luar biasa. Salahnya maju sendiri. Akhirnya dia maju sendiri. Di depan Rasulullah dia bersyair yang luar biasa, yang terkenal nanti syair dengan nama Banat Su'ad. Dimulai dengan Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu
wa ma su'adu ghadatal baini idrahalu illa aghannu ghadidu tarfi makhulu. Semuanya 55 bait. Yang penting tas'al wusyatu janabaiha wa qiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu. Orang banyak mengatakan kepada saya, kanan kiri saya, bahwa kamu wahai cucunya Salma, wahai anak Salma, akan dibunuh oleh orang Islam atau para sahabat Muhammad. Saya minta tolong sana sini, nggak ada yang mau. Wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu. Semua sahabat-sahabat saya, khalili, teman-teman sahabat saya, semua menolak untuk mengantar aku menghadap Muhammad. Akhirnya sudah, saya maju sendiri. Faqultu khallu sabili la abalakumu wa kullu ma qaddarar rahmanu maf'ulu. Saya nekat menghadap sendiri, apapun yang telah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Ar-Rahman pasti terjadi. Udah pasrah, nekat sudah, gitu kira-kira bahasa sekarang. Dah mati sekali aja kok. Kullu bani untha wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Semua anaknya perempuan atau semua manusia lah yang lahir di bumi ini, yang dilahirkan dari seorang ibu, mati semuanya. Walaupun usianya panjang, sehat, kuat, gagah, pada akhirnya nanti pasti akan dipikul, apa namanya tuh, dipanggul dengan pendosa, keranda. Kullu bni untha wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Setiap anak yang dilahirkan dari seorang ibu, walaupun usianya panjang, sehat walafiat, gagah perkasa, pasti yauman, suatu hari akan mahmulun alal hadba, pasti akan dipanggul, diangkat dengan keranda. Akhirnya dia maju dengan mengatakan begini, nubbitu anna rasulallahi aw'adani wal afu 'inda rasulillahi ma'mulu wa qad ataitu rasulallahi mu'tadhira wal 'udhru 'inda rasulillahi maqbulu. Saya mendengar bahwa engkau wahai Rasulullah mengancam saya. Akan tapi saya yakin ampunan dari engkau wahai Rasulullah bisa diharapkan. Saya yakin Rasulullah memaafkan saya. Mahlan hadakalladzi ataqana filatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu la ta'khudhanni bi aqwalil wusyati wa lam udnib walau kathurat anil aqawilu. Janganlah engkau wahai Rasulullah marah kepadaku karena hanya banyak omongan, banyaknya gosip orang mengadukan aku kepadamu. Saya tidak berbuat apa-apa. Lam udnib walau kathurat anil aqawil, walaupun banyak orang yang menyampaikan berita bohong padamu. Ini nggak mengaku, dia nggak ngaku. Akhirnya sampai datang menghadap Rasulullah. Rasulullah masih ada di mihrab habis sholat subuh. Tangannya dia diletakkan di atas tangannya Rasulullah. Ya, berjabatan tangan maksudnya di dua lutut Rasulullah. Hatta wada'tu yamini la unazi'uhu fi kaffi dhinaqima tinqiluhul qilu la dhaka ahyabu indi idh ukallimuhu wa qila innaka mansubun wa maslulu. Hatta wada'tu yamini la unazi'uhu, akhirnya saya letakkan dua telapak tanganku, dan tidak saya tarik, tidak saya cabut, di atas dua telapaknya orang yang sangat berwibawa. Qiluhul qilu, orang sangat berpengaruh, ucapannya, perintahnya pasti akan diikuti oleh para sahabatnya. Itulah tangannya Nabi Muhammad maksudnya. Disitulah saya merasakan, seumur-umur baru kali ini saya merasakan takut yang luar biasa. Ladzaka ahyabu indi idh ukallimuhu, ketika aku berbicara dengannya merasakan takut yang luar biasa. Akhirnya dia memuji Rasulullah. Innar rasula la saifun yustadha'u bihi
Muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aronini abtalun labusuhumu min nasi dawuda fil haija sarabilu. Sesungguhnya Rasulullah adalah bagaikan pedang made in India yang sangat tajam. Terkenal waktu itu pedang yang tajam itu made in India, muhannad min suyufillah, termasuk pedangnya Allah, maslulun, yang terhunus, yang dihunus, yang sudah siap untuk melakukan action. Rasulullah bagaikan pedang yang sudah siap dipakai, dihunus, dan pedang itu made in India yang sangat tajam. Lahir dari suku Quraisy. Fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum, bibatni Makkah. Beliau lahir dari suku Quraisy dari kota Mekah. Muhammad itu lahir dari suku Quraisy, kota Mekah, dan diikuti oleh para sahabat-sahabatnya yang gagah perkasa, tidak pernah surut, tidak pernah mundur, tidak pernah bergeser dari sikap prinsipnya, dengan gagah berani. Itulah sifat dari sahabat Rasulullah. Bahkan mereka semua siap dalam keadaan perang pun, dia selalu siap, seakan-akan memakai baju baju anti perang ya, dari baju yang seperti dipakai oleh Nabi Daud ketika perang membela pasukannya siapa? Jalut ya, Raja Jalut. Disitulah sifatnya para sahabat dikatakan la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman wa laisu majazi'a idza nilu. Kalau dia bisa membunuh musuh, tidak bangga, tidak sombong. Itu para sahabat tuh sifatnya. Mereka itu kalau menang bisa membunuh musuh, tidak bangga. Tapi sebagian kalau dia sendiri yang kena, mereka sendiri yang kena, terbunuh atau terlukai oleh musuh, walaisu majazi'a idzanilu, tidak menggerutu, tidak menggerutu, tidak mengeluh. Ya, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak menyesal kalau dia pun yang kena. La yaqa'u ta'nu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Dan tombaknya para sahabat Muhammad itu kalau diarahkan, atau panahnya lah, kalau diarahkan ke musuh pasti mengenai lehernya, tepat sekali. Mereka pun tidak takut mati. Dah selesai dari membawa syair itu 55 bait, Nabi Muhammad ridho. Nabi Muhammad tersenyum, ridho, senang mendengarkan pujian. Ini artinya apa? Artinya memuji-muji Nabi Muhammad itu boleh, walaupun Nabi nggak minta. Nabi tidak minta dipuji. Apalagi saya bayar orang suruh muji, enggak. Tapi ketika ada orang muji tidak melarang. Ini namanya apa jadinya? Sunnah taqririyah. Apa namanya? Sunnah taqririyah. Kalau sunnah qauliyah, sabda-sabdanya. Kalau sunnah fi'liyah, perilakunya, kelakuannya dilakukan. Kalau ini enggak, yang melakukan, yang mengucapkan orang lain, bukan beliau sendiri, tapi mendapatkan legitimasi, membenarkan, itu jadi sunnah jadinya. Tapi namanya sunnah taqririyah, bukan bid'ah. Contoh lagi, misalkan Bilal sehabis wudhu sholat 2 rakaat. Nabi tanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Sholat ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Jadi yang memulai sholat ba'diyatul wudhu itu bukan Nabi Muhammad, bukan Rasulullah, Bilal. Tapi dibenarkan dan dianjurkan akhirnya. Maka menjadi sunnah apa namanya? Taqririyah. Lah bagaimana menjadi bid'ah? Bagaimana muji Nabi itu bid'ah? Al-Quran, Allah Ta'ala Khaliqul Khalaq, Rabbul Alamin, memuji Nabi Muhammad. Luar biasa kan? Yang muji bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin.
Yang muji siapa? Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau manusia atau orang yang sangat mulia akhlaknya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Muhammad itu mempunyai sifat ra'uf, santun, sayang, rahim kepada orang-orang yang beriman. Itu pujian dari Allah sendiri. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Engkau sungguh sangat halus, santun, akhlak perangai musikap Muhammad. Maka orang Mekah, waktu itu Fathu Mekah, kemenangan hari Mekah, kemenangan kota Mekah, hari kemenangan Mekah, mereka berbondong-bondong simpati kepadamu Muhammad. Walau kunta faddzan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Andaikan engkau itu sombong, kasar, congkak, maka orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Jadi yang memuji bahwa Nabi Muhammad itu akhlaknya baik, santun, halus adalah siapa? Allah. Lah kalau sudah Allah aja memuji, masa manusia memuji bid'ah? Allah aja memuji. Nah, setelah mendengarkan syair itu, Nabi senang memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Selimut yang sedang dipakai. Ya, Nabi Muhammad waktu itu musim dingin, jadi imami sholat pakai selimut, berselimut gitu loh. Nah, selimut yang dipakai itu lurik-lurik. Nah, selimut yang bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabrok. Nanti di surga itu kita berselimut dengan selimut istabrok. Tapi batainuha itu apa? Selimut polos. Kalau burdah selimut bergaris-garis, lurik-lurik. Nih, kenang-kenangan dari saya terima kasih. Dipuji, kira-kira itulah bahasanya, kira-kira begitu. Ini kenang-kenangan dari saya. Nah, selimut atau burdahnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair sampai sekarang masih ada, terawat rapi di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Untung diterawat oleh Khalifah Turki dulu. Seandainya ada di Saudi barangkali sudah dibakar, dibuang itu. Sampai sekarang. Bagi yang tidak percaya monggo silakan. Saya sudah 3 kali 4 kali ke sana. Kalau siapa yang tidak percaya silakan buktikan. Masih ada burdahnya Nabi Muhammad, mangkok bekas minum, tempat air minumnya, sandalnya, pedangnya, beberapa helai rambutnya ada di Museum Topkapi Turki. Di samping juga ada tongkatnya Nabi Musa, ada tangannya Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada juga pedangnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada gamisnya Siti Fatimah, ada gamisnya Sayyidina Husain, semua ada lengkap di museum itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, memuji-muji Nabi Muhammad SAW bukan bid'ah, tapi sunnah taqririyah. Nah, seorang bernama Syekh Muhammad Al-Busiri, ini orang Maroko sebenarnya, asalnya orang Maroko, kemudian mengembara sampai ke Mesir. Dulu kan nggak ada paspor-pasporan, bebas saja orang jalan tuh. Di Mesir, tinggal di Alexandria, berguru pada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu muridnya siapa? Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abul Hasan Asyadzili. Asyadzili muridnya Syekh Abdus Salam bin Mashish. Abdus Salam bin Mashish kuburannya di Tituan, Maroko. Abdus Salam bin Mashish muridnya Syekh Abu Madjan Al-Ghauth, kuburannya di Wahron Al-Jazair. Saya sudah ziarah sudah. Abu Madjan Al-Ghauth, wali besar, kuburan di Wahron Al-Jazair, punya murid Abdus Salam ibn Mashish, terkenal salawatnya itu, cespleng salawatnya. Kuburan di Tituan, Maroko, punya murid Abul Hasan Asyadzili, makomnya di Quneitra, Mesir, di padang pasir. Beliau terkenal dengan hizib apa? Hizib Nasar dan hizib Bahar. Punya murid Abul Abbas Al-Mursi, makomnya di Iskandaria, di masjid. Nah, nanti Abul Abbas Al-Mursi punya murid yang terkenal, 1 Muhammad Al-Busiri, 2 Ibnu Athaillah Al-Iskandarinya, punya kitab Hikam. Jadi Hikam itu muridnya sama gurunya dengan Muhammad Al-Busiri ini. Muhammad Al-Busiri ini suatu ketika sakit stroke, nggak bisa bangun 1 bulan. Akhirnya suatu ketika, suatu malam,
mimpi jumpa Rasulullah SAW. Kalau orang mimpi jumpa Rasulullah tidak bisa bohong. Itu benar-benar Rasulullah. Kalau jumpa dengan siapapun itu bisa itu jin, setan. Saya mimpi jumpa dengan Sunan Gunung Jati, itu bisa setan tuh. Saya mimpi jumpa dengan Raja Brawijaya, itu setan, itu jin itu. Kalau mimpi jumpa Rasulullah pasti benar. Setan, jin nggak bisa menirunya. Nah, beliau mengadu, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa bangun. Saya ingin menggubah syair qasidah yang isinya muji-muji engkau ya Rasulullah. Ya silakan. 1 minggu mimpi ketemu lagi, mimpi jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah. Alhamdulillah selesai. Coba dibaca. Saya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah SAW wa masaha wa radiya anhu wa masaha jasadahu fata'affa. Rasul tersenyum setelah selesai mendengarkan qasidahnya ini. Rasul tersenyum dan senang dan mengusap-ngusap badannya, besoknya sembuh. Nah, cerita ini terulang. Dongeng terjadi begini terulang. Saya punya guru, saya punya dosen sepuh, Allah yarhamu sudah, Profesor Dr. Abdul Aziz Ubaid dari Mesir, orang Tonto. Nah, beliau punya sepupu namanya Muhammad Mahmasoni. Sepupunya terjadi begini. Waktu sudah baru umur 14 tahun sudah hafal Quran, si sepupunya ini. Sepupunya guru saya. Sudah hafal Quran, ayahnya senang sekali ayahnya, kamu sudah hafal Quran alhamdulillah. Tapi kamu ngapalin burdah ya. Kamu ngapalin burdah ya. Enggak mau. Ngapain Pak lah ngapalin burdah, sudah hafal Quran sudah. Ngapain ngapal burdah? Udah, ya sudah, ayahnya enggak maksa. Setelah tua, setelah sepuh sepupunya guru saya ini, Muhammad Al-Mahmasoni ini, sama dongengnya kejadiannya, stroke. Setelah stroke dia ingat ayahnya pernah perintah suruh ngapalin burdah. Akhirnya dia ngapalin, sembuh setelah hafal ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya qasidah burdah yang selalu dibaca oleh guru saya Kiai Haji Ali Maksum, Rais Am NU tahun 79 ya. 79 sampai ya. Rais Am Ali Maksum, Jogja, Kerapiak Jogja. Itu guru saya dan gurunya Gus Mus, gurunya Gus Dur juga, gurunya Kiai Khalil juga, bapaknya Mas Yakut, bapaknya Khatib Am, itu juga muridnya Kiai Ali Maksum. Itu kalau lagi santai pasti yang dibaca itu burdah. Maka burdah terkenal sekali mujarab, manjur, efektif untuk segala tujuan. Kita mulai insyaallah baca ini dengan kita hayati dan kita resapi tujuan atau arti kandungan dari burdah ini. Amin tadhakuri jironim bidhi salami mazatadam anjara min muqlatim bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami. Dan burdah ini banyak mensyarahi. Antaranya mensyarahi adalah Syekh Ahmad Al-Bajuri. Ini juga banyak sekali yang mensyarahi, banyak sekali. Diterjemah dengan berbagai bahasa, Perancis, Inggris, ada semua terjemahannya. Dan ada yang mensyarahi dari sisi balaghahnya, ada dari sisi i'rabnya, ada dari sisi kesusastraan balaghah, arud dan bayan badik ma'aninya, ada yang dari spiritualitasnya. Di antaranya yang mensyarahi adalah Syekh Ahmad Al-Bajuri mengatakan, inna kamalatihi sallallahu alaihi wasallam la tuhsa wa syama'ilahu la tustaqsa. Kesempurnaan Nabi Muhammad tidak bisa dihitung dan tidak ada ujung akhirnya. Oleh karena itu, fal madihuna li janabil ali wal wasifuna kamalil jali muqassirun amma hunalika qasirun an adai dzalik. Setiap orang yang memuji Nabi Muhammad, menghitung kesempurnaannya Nabi Muhammad, tidak akan selesai, nggak akan tuntas.
Wa qad wasafallahu ta'ala, Allah sendiri sudah memuji beliau dengan memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang sangat luar biasa. Maka kalau sudah Allah memuji, berarti kesempurnaan Nabi Muhammad juga tanpa ada ujungnya, tidak bisa dihitung. Nanti akan kita jumpai dalam qasidah ini. Amin tadzakkuri jironim bidhi salami. Kenapa? Apakah karena engkau teringat, kangen, rindu pada tetanggamu yang ada di dusun Dhi Salam? Katakanlah perempuan misalkan. Apakah karena engkau rindu, kangen pada tetanggamu perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Mazat tadam anjaro min muqlatim biddam. Sampai-sampai engkau menangis terus-menerus, tidak henti-henti, sampai air matamu bercampur darah. Apa karena sangat rindu kamu pada perempuan atau pada teman yang ada di desa Dhi Salam, kamu menangis terus-menerus sampai air matamu bercampur darah? Baru kali ini saya lihat ada orang yang menangis sampai sehebat itu. Kenapa? Atau amhabbatir rih min tilqa'i kadhimatin, atau kau teringat suatu ketika angin bertiup kencang dari arah dusun Kadhimah, karena itu kamu menangis, ingat itu. Atau wa umadul barku fi dhulama'i min idham, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita, kilatnya berkilat di desa, di dusun Idham. Kenapa sih kamu menangis? Apa kamu ingat kejadian itu tah? Kejadian angin kencang bertiup dari arah dusun Kadhimah, atau engkau teringat suatu ketika di dusun Idham malam gelap gulita berkilat? Kenapa engkau menangis terus? Fama li ainaika in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi. Fama li ainaika, kenapa kedua matamu? In qul takfufa, kalau engkau katakan wahai dua mata berhenti, jangan nangis, hamata malah semakin mabuk, malah semakin menjadi-jadi nangisnya. Kalau disuruh berhenti malah semakin menjadi-jadi. Apa itu? Oh, fufata artinya tahanlah, kamu jangan menangis. Hamata malah semakin mengalir air mata yang deras. Dah. Wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi. Kenapa hatimu, kalau kamu katakan wahai hati, tenang, jangan gelisah, malah semakin yahim, semakin gak karu-karuan. Jadi pasti ini luar biasa, ada hal yang sangat luar biasa. Ayah sabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa mutarimi. Ayah sabu sabbu, apa mengira bahwa cinta itu bisa disimpan? Bisa disimpan rasa cinta itu? Enggak bisa disembunyikan. Ma baina munsajimin wa mutarim, antara dalam dadamu lah, dalam sela-sela tulang rusukmu. Habis disimpan di situ rasa cinta? Nggak bisa disimpan. Kamu pasti lagi mabuk cinta, itu pasti itu. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikr bani wal alami. Seandainya bukan karena cinta, tanpa cinta, tidak mungkin engkau atau tidak seseorang atau engkau menangisi reruntuhan. Misalkan ada datang ke satu desa, di situ desanya udah runtuh, rumahnya sudah hancur, kamu nangis, itu pasti ada rasa cinta itu. Ya kalau nggak rasa cinta ya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita masuk, misalkan saya datang ke desa yang dulu saya di situ, yang dulu kita lahir di situ atau pernah lama di situ, kok sekarang runtuh desanya, rumah yang dulu bekas saya tinggal sekarang hancur, pasti menangis. Karena ada rasa cinta. Tapi kalau kita masuk desa yang nggak pernah kita tinggal di situ, melihat rumah runtuh, ya nggak begitu sedih. Nah, karena ada kenangan, ada alaqah, ada kenangan tersendiri, kesan tersendiri ketika masuk ke desa itu, rumah runtuh, desanya hancur, kita nangis, itu berarti ada rasa
cinta. Wala arifta li dzikril bani wal alami, dan engkau apa itu tuh enaknya, begadang. Begadang apa? Tidak bisa tidur itu loh. Apa? Tidak bisa tidur. Insomnia. Kalau tidak karena rasa cinta, kamu atau orang tidak akan terjadi insomnia, begadang, tidak bisa tidur, kalau tidak karena mengingat pohon alban dan gunung alam. Jadi kita sendiri sering habis pulang dari mana, Gunung Bromo atau dari mana daerah yang indah, kita nggak bisa tidur, ingat. Nah itu pasti. Jadi kamu ini nggak usah mungkir, nggak usah disembunyikan, pasti kamu ada kenangan nih. Siapa yang kamu kenang ini? Apa tetangga gadis yang tetangga udah disalam, atau teringat waktu ada angin bertiup kencang dari arah dusun Kadimah, atau malam gelap gulita di dusun Idom, atau karena kau teringat keruntuhan satu dusun. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika 'udulud dam'i was-saqami. Bagaimana kau mengingkari cinta? Air matamu yang mengalir itu loh, itu menunjukkan syahidat, membuktikan kamu itu lagi mabuk cinta. Lagi kasmaran, air mata dan rasa sakit. Kamu juga sakit, kurus kering tuh, wasakom. Coba kamu tuh kurus kering tuh, pasti kamu lagi mabuk cinta. Gak mungkin gak bilang tidak. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Bagaimana kau bisa mengingkari cinta setelah menyaksikan dengan cintamu itu udulud dami, air mata mengalir, wasakom, dan kamu sendiri badan kamu nggak sehat, sakit. Wa athbatal wadu khatai abratin wadana mithal bahari ala khaddaika wal anami. Begitu pula kesedihan itu membuktikan kesedihan yang ada pada diri karena kamu di kasman itu apa? Api rasa rindu, api rasa asmara itu telah dibuktikan dengan coba itu garis yang ada di dua pipimu sampai bergaris, ada bekas air mata yang terus-menerus mengalir bagaikan sungai atau bagaikan apa kalen apa aliran air apa namanya yang nggak bisa mungkir pasti itu. Nah, sampai di sini kita teruskan besok insyaallah. Mudah-mudahan ada barokahnya. Ini muqaddimah menggambarkan rasa cinta yang dialami oleh Syekh Muhammad Al-Busiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya digambarkan awal mulanya dengan hubungan asmara dua kekasih, atau ini gambarannya, tapi ini maksudnya menggambarkan rasa cinta, rasa mabok lah, kasmaran betul beliau kepada Nabi Muhammad. Kita baca bareng yang sudah kita baca ini. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadal barku fi dhulma'i min idami famali ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tasdafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikril bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was-saqami wa athbatal wadu khattai abratin wadana mithlal bahari ala khaddaika wal anami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.